Tuhan, terima kasih. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh masuk di dalam pelayanan di wadah ini. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya, urapi kami semuanya, teristimewa hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Biar setiap ibadah ini bukan hanya ibadah yang rutinitas, tetapi ibadah yang menjadi berkat baik buat hamba-Mu, keluarga, jemaat Tuhan, bagi semua yang akan mendengarkannya. Sekali lagi kami rindu ibadah ini, ibadah yang menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dulu yuk sedikit buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa 1 minggu ini ya, menimbang-nimbang untuk menyampaikan visi yang disampaikan atau yang dibuat di bulan pertama di awal tahun, yaitu jalan yang benar. Pasti kita semua udah tahu lah ya, udah mendengar tentang jalan yang benar itu isinya. Tapi entah bagaimana waktu saya timbang, saya harus ada kesempatan untuk menyampaikan ini. Kita lihat dulu Matius pasal yang ke-7 ya. Selama ini saya hanya mengutip ayat yang ke-12, tetapi mari kita lihat keseluruhannya. Sebab di dalam visi buat 1 tahun kita ke depan adalah Matius 7 ayat 13, ayat 12, 13 sampai 14. Yuk kita lihat dulu ayat yang ke-12-nya. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang spesial buat saya. Kalau Bapak dan Ibu memperhatikan tentang Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, itu sebetulnya pasal yang luar biasa. Kenapa? Karena pasal itu, khusus 2 pasal itu, ya, pengkhotbahnya, pembicaranya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini yang membuat luar biasa. Dan yang kedua, isinya juga luar biasa. Kalau pengertian saya, pada saat Tuhan Yesus berkhotbah, ini pengertian saya, maka di mana di situ juga ada murid-muridnya. Ada banyak orang datang di sana. Kalau sekarang jemaat. Ini pengertian saya, tafsiran saya, tujuan Tuhan Yesus. Teristimewa buat murid-muridnya. Kalau sekarang sih buat kita semua ya, yang melayani pekerjaan Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus melepas atau mengutus murid-muridnya, atau bersama dengan murid-muridnya pelayanan, dia ingin melengkapi dulu pribadinya lewat khotbah-khotbahnya. Sebab di dalam 2 pasal ini, ya, banyak sekali pesan-pesan Tuhan untuk melengkapi kita dalam pelayanan. Sekarang kita saja ya, dulu murid-muridnya, sekarang kita. Banyak sekali persyaratan untuk melengkapi. Dan dibuka dengan pasal pertama itu tentang 9 ucapan bahagia. Tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak ya tentang isi dari khotbah di bukit. Sesuai dengan temanya, saya akan ambil dari ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini khotbah Tuhan Yesus hampir di akhir daripada khotbahnya. Hampir closingnya. Ya, setelah banyak dia khotbah tentang doa, tentang puasa, tentang bahagia, tentang penderitaan dan sebagainya. Ya, bahkan tentang membalas kejahatan dengan kejahatan, kebaikan dengan kebaikan, itu banyak diisi, tapi dalam closingnya, dalam kesimpulannya. Kalau waktu saya membaca Alkitab, seolah-olah Tuhan ngomong sama saya, Trisna, kalau ingin orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah. Sekarang juga buat kita semuanya. Ya, bukan hanya pendengar saja, mulai praktek dulu.
mulai praktek di lingkungan. Mungkin kita susah senyum, mulai kita belajar senyum. Gak apa-apa senyum sendiri, jangan keterusan, amin. Ya lihat di kaca, oh ternyata kalau saya senyum ya biar hitam tambah manis. Ya, awet cantik-cantik ya, coba biar awet cantik dan dananya menor-menor, kalau mukanya cemberut, ya sulit orang menerkanya. Ya, mulai kita. Apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita perbuat. Dan itu yang saya kerjakan. Saya bersyukur ya menemukan ayat ini pada akhirnya. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu perbuatlah. Mulai saat itu saya mulai melihat diri saya sendiri ya. Biasanya kan orang tuh hanya melihat orang lain. Jagalah dirimu, jagalah hatimu. Itu suka nunjuk sama orang lain. Tapi buat saya, jagalah hatimu, jagalah hatiku. Dan saya melihat, ya. Dan saya memulai mempraktekannya. Dan untungnya itu tadi, sebelum saya jadi Kristen pun, saya sudah mempraktekannya. Apa yang ingin orang lain perbuat kepada saya, itu saya harus memperbuat. Soal hasilnya, saya diajari oleh kakek saya. Terus berbuat yang baik. Ternyata Alkitabiah juga gitu ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, Galatia 6 ayat 9, semua ada di Alkitab. Hanya dulu kakek saya dan saya pengertiannya yaitu nasihat saja. Ya, kalau kita terus menabur kebaikan, berbuat baik. Ya, itu kita sedang, kalau sekarang sih sedang nabung. Kalau bahasa Pastor Satria, investasi. Itu ya, investasi itu saudara. Dikira investasi itu buat uang saja. Ya. Kebaikan yang kita tabur juga itu investasi. Lalu kakek saya bilang, kalau kamu tidak ada kesempatan menikmati apa yang kamu tabur, maka ingat kamu masih punya anak. Kebaikan yang kamu tabur, yaitu yang ingin orang lain perbuat kepada kita, kita belum mengalaminya, nanti ada anak kita. Kalau anak kita nggak mengalaminya, ada cucu kita. Jadi sekali lagi, poin pertama untuk rema kita atau fisik kita 1 tahun ke depan. Apa yang ingin orang lain perbuat pada kita, perbuatlah. Ya. Berikutnya, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 10 hukum Taurat. Dan di Alkitab, isi daripada aturan para nabi disimpalkan, diringkaskan, dijadikan satu. Intinya, kalau orang lain ingin berbuat baik kepada kita, perbuatlah yang baik. Oke, kita masuk ayat 13. Pastor, ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak. Perhatikan baik-baik. Masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan poin pertama ini, ya ada 4 baris ya, yang kita lihat. Ada 4 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 kata. Bagian pertama banyak sekali. Ada 4 baris, ada 16 kata. Kalau saya biasanya sih kalau sendiri ya ada berapa huruf, nah, mulai dihitung lagi. Nah itu untuk saya ya, supaya saya tuh nggak pikun ya. Nggak pikun. Memang saya forgetful ya dari dulu ya, pelupa penuh. Tapi saya ingin supaya untuk Alkitab ini nggak lupa. Nah di sini dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak. Yang berikutnya ya banyak pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini supaya satu paket ayat 14. Ayat 14. Perhatikan baik-baik. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati.
visi kita untuk 1 tahun ke depan, tersedia 2 pintu. Sama-sama pintu. Sama-sama disuruh masuk. Dan pintu juga hampir sama awalnya. Pintu di ayat 13. Sesak. Tetapi begitu masuk lewat pintu itu, lebar dan luas. Kenapa masuknya sesak? Karena banyak orang yang berbondong-bondong di sana. Kita bukan nggak tahu apa yang keinginan daging kita lakukan itu bermasalah besar. Upah dosa adalah maut. Tapi sulit menghindar dari sana. Sehingga berbondong-bondong ke sana. Ya, banyak orang. Tapi begitu masuk, ternyata luas tapi menuju ke binasaan. Oke, ayat yang ke-14-nya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sudah ada jalan menuju kehidupan juga, ya, sempit, sesak sekali. Tapi sesaknya bukan karena banyak orang, ya. Apa kira-kira, Pastor, penyebabnya di ayat 14 itu? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Apa penyebabnya? Penyebabnya persyaratannya yang baru, dan kita harus meninggalkan persyaratan yang lama. Keinginan-keinginan masa lalu sebelum kita mengenal Yesus. Ya. Nah, itu harus ditinggalkan. Salah satu kesukaan saya yang saya nikmati dulu dan sekarang adalah musik. Kalau musik buat saya hampir nggak ada perubahan. Inilah perhatikan buat kita. Mari kita hari-hari di depan. Hari-hari yang bagus sekali. Nah, coba yuk kita nyanyi. Besarkan nama Tuhan. Bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita sepanjang tahun ini mari kita memulai, ya, memasuki jalan yang benar. Saya yakin Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, Juni, Juli itu kalau buat saya setiap tahun, baik saya pelayanan di gereja juga di sekuler dulu, buat saya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus itu buat saya waktunya nabur, ya. September, Oktober, November itu waktunya mengecek, ya, melihat apa tanaman itu bagus atau tanaman itu jelek, tapi tidak ada kesempatan untuk ganti bibit. Desember, kalau dulu sih hari raya saya harus ada hasilnya, ya. Buat saya itu evaluasi, hasilnya apa. Makanya setiap Natal, setiap tahun saya nggak menyampaikan tentang ini, ya. Kembali paling tidak Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, Juni, Juli, yuk kita mulai mempraktekkan lalu lihat hasilnya, ya.
Ibu Gembala sampaikan, pokoknya kita lihat ke depan 3 bulan. Itu kan, itu lihat hasilnya, hasil yang kita garap, hasil yang kita kerjakan. Apakah 3 bulan ini menjadi berkat? Adakah komplainan? Nah itu mari kita evaluasi. Tapi buat kita pribadi, ya perhatikan, Desember kita harus Noe. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Ya, kami sedikit banyaknya, kami sangat diberkati dengan isi khotbah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima sampai pasal yang ke-7, dan istimewa jalan yang benar, Matius 7 ayat 12, 13, dan 14. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tidak salah dalam mengambil keputusan, karena betapa persyaratannya sangat menyulitkan. Tetapi kalau kami mampu melewatinya, Tuhan siapkan berkat di dalamnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semuanya.